Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan tentang hal salat sebagaimana yang saya pahami, dan apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan curhatan daripada teman-teman di sekitar saya beberapa hari terakhir ini tentang salat, yaitu bagaimana atau sebenarnya salat itu ketika dilakukan kok pikiran kita geramjang, boleh apa tidak, terus bagaimana toh salat itu yang baik, penghayatannya yang bagaimana, khusyuk itu yang bagaimana. Nah, dari beberapa masalah ini dari beberapa curhatan teman-teman, saya rasanya ingin menyampaikan ini lewat video saya ini. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan, nanti ayolah kita berdiskusi bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng hal ini, karena ini adalah sesuatu yang penting gitu, sesuatu yang penting karena terlebih ini adalah berkaitan dengan salat. Sementara kita selaku umat Islam kan mau nggak mau setiap hari harus salat dan meningkatkan kualitas salat kita gitu. Jadi mohon teman-teman, nanti apa yang saya sampaikan seandainya ada kurang atau salahnya, mohon teman-teman berkenan untuk memberikan revisi atau melengkapinya biar tidak terjadi kesalahpahaman bagi teman-teman yang lain. Baik, begini teman-teman. Yang pertama, bagaimana ketika kita salat itu pikiran kita geramjang, boleh apa tidak? Di situ ada 3 hukum. Yang pertama adalah makruh, makruh dan haram. Makruh itu manakala kita itu salat, pikiran kita geramjang sesaat, memikirkan makanan umpamanya. Kita mikir makanan sesaat karena perut kita lapar. Itu manusiawi, dan seandainya kita itu sudah sadar bahwasanya kita itu salat, terus kita fokuskan kembali pada salat, itu tidak masalah, itu manusiawi, itu makruh. Makruh manakala kita itu melakukan salat, pikiran itu geramjang makan karena kita lapar, dan kita itu sudah sadar kalau kita itu salat, tapi masih teringat-ingat makanan tadi, dibahas terus nih, intinya wah makanan tadi kita enak, lezat dan sebagainya. Itu makruh teman-teman, karena sudah mengabaikan fokusnya kepada salat gitu loh. Padahal sementara salat itu butuh penghayatan atau suka, meskipun hanya semampunya. Terus yang ketiga itu haram. Haram manakala dia itu memang dari awal memang sengaja salat itu hanya untuk memenuhi kewajiban saja atau menggugurkan kewajiban saja. Artinya memang sengaja tidak ada penghayatan, tidak berusaha untuk khusyuk, malah mikir yang tidak, malah di dalamnya kadang mikir maksiat, maksudnya sesuatu yang membuat sesuatu yang bernilai negatif lah, itu haram. Contoh, ketika salat dia mikir geramjang, pasal taruh juga sandal di ngarep masjid, lah itu haram malah seperti itu. Ada niat kejahatan di dalam salat atau niat negatif di dalam salat, unsur-unsur negatif itu nggak boleh, itu haram. Karena apa teman-teman? Sini ada kaidah dalam Al-Quran itu di surat Al-Ma'un bahwasanya fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Loh, orang yang salat kok celaka, yang bagaimana? Alladzina hum sholatim sahun, mereka yang ketika salat itu lalai. 2 ayat ini ada beberapa versi penafsirannya. Salah satunya adalah itu orang munafik. Yang celaka orang salat, tapi celaka itu adalah orang-orang yang munafik. Itu versi ulama yang pertama. Bagaimana munafiknya? Nah, dia melakukan salat ketika di hadapan orang-orang Islam, tapi di luar jangkauan orang Islam atau di luar komunitas orang Islam dia tidak pernah salat, bahkan mengabaikan salat, tidak merasa dia bersalah, itu celaka. Versi kedua daripada ulama itu ada yang menyampaikan bahwasanya orang yang sudah dibebani kewajiban salat, orang balik ngakil tapi tidak mau salat, salatnya dong-dongan atau nek karep tok, nah itu juga termasuk celaka. Itu versi ulama yang kedua. Versi ulama yang ketiga itu menyampaikan ini lebih dalam lagi nih. Orang sudah kewajiban salat, orang Islam berkewajiban salat, balik dan akil, dan sudah paham syarat dan rukunnya dan mampu melakukan salat, tapi tidak ada penghayatan di dalam salat, tidak berusaha untuk mengkhusukkan, yang seperti yang saya sampaikan di nomor 3 tadi, malah tidak fokus pada salat, malah intinya menghilangkan rohnya salat lah, itu haram, itu celaka. Itu beberapa versi, diantaranya seperti itu, saya sebutkan 3 saja tadi sementara. Nah, ini teman-teman kalau ada versi yang lain, dapat referensi yang lain, silahkan dilengkapi lagi. Cuman saya sampaikan 3 ini
untuk mempersingkat waktu lah ya, biar tidak terlalu panjang lebar. Terus bagaimana sholat kita yang baik itu, penghayatannya yang baik, khusyuk itu yang baik, penghayatan yang baik itu yang bagaimana, khusyuk itu yang bagaimana. Ini saya menyampaikan sebagaimana kemampuan saya teman-teman, berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mohon sama-sama nanti mengkaji ya, sama-sama diskusi. Seandainya saya menafsirkan ini nanti kok kurang sesuai, ya mohon direvisi atau dilengkapi dalam komen saya ini bagi teman-teman yang melihat atau menyaksikan video saya. Khusyuk itu ada banyak versi, dan di sini saya juga mengambil 3 bentuk saja. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 bahwasanya wasta'in bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, intinya di situ itu bahwasanya khusyuk itu adalah yakin bahwasanya dia itu beribadah, yakin di dalamnya itu dia itu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan akan pasti akan kembali padanya. Contohnya ketika salat, dia itu salat khusyuk sekali, menghayati sekali, memahami sekali, menerapkan di dalam hati, ditekankan di dalam hatinya, betul-betul yakin bahwasanya dia di saat melakukan salat itu dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada konsep yang menyatakan bahwasanya ketika salat itu yakinlah bahwasanya seakan-akan kamu itu tahu Allah. Tapi seandainya kamu tidak bisa tahu Allah atau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam surat Al-Anbiya itu ayat 90, coba saya lihat benar apa tidak di surat Al-Anbiya. Nah, ini ada wastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Di situ intinya bahwasanya orang yang khusyuk itu yang bersegera dalam hal kebaikan atau bersegera melakukan atau menunaikan kebaikan dan berdoa atau berharap dengan berharap-harap cemas. Contohnya begini, ketika dia mendengar adzan, tanpa lama-lama, tanpa menunggu adzan selesai, tanpa menunggu imamnya datang ke masjid, tanpa menunggu jamaah yang lain datang, dia itu dengar adzan langsung berangkat. Kalau mau ke masjid, kalau mau di rumah, intinya segera mempersiapkan salat untuk salat, bersegera dalam hal kebaikan dan di dalamnya berdoa serta berharap cemas gitu. Bersegera melakukan sesuatu. Contoh lagi, ketika itu di siang hari dia tidak punya kegiatan apapun, atau tidak punya aktivitas apapun, sementara dia itu tidak ngantuk, juga tidak sakit, maka daripada nganggur, dia itu bersegera berbuat kebaikan. Dan di saat dia melakukan kebaikan itu dia berdoa atau berharap di dalam hatinya apa yang dia lakukan itu benar-benar mendapatkan ridha Allah. Nah, maksudnya itu mendapatkan ridha Allah. Dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu dia cemas. Berharap cemas itu berharap mendapatkan ridha Allah, namun juga cemas atau takut, khawatir seandainya nanti harapannya itu tidak tindakannya itu tidak diridhai Allah atau tidak tidak diterima Allah gitu lah amalnya itu. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Saya ulangi lagi, yang konsep yang pengertian yang kedua ini, yang dasar yang kedua ini, bahwasanya bersegera melakukan kebaikan, dan ketika melakukan kebaikan itu dia berharap cemas. Bersegera ketika mendengarkan adzan segera ke masjid atau segera persiapan untuk salat, dan ketika salat itu berharap yang dia lakukan itu benar-benar diridhai Allah. Dan dia harapnya juga cemas, takut seandainya nanti terlalu berharap tapi takutnya tidak diterima Allah gitu loh. Sehingga dengan harap cemas itu dia itu semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya Allah lah segalanya.
itu versi khusyuk yang di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Ada lagi di dalam surat Al-Hadid ayat 16 bahwasanya dijelaskan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihim amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di situ itu intinya bahwasanya ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu versi yang ada di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Ini versi bentuk usul ya, bentuk usul yang ada di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Nah, ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga ada dua bentuk. Katakan salah saja ketika dia melakukan salat, khusyuk. Tundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika melakukan salat, mulai dari niat sampai salam itu di dalam hatinya itu Allah. Terus melantunkan dalam hatinya itu Allah. Terus Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan versi memahami makna. Mulai dari niat, kan tadi konteksnya salat ya. Dari niat sampai salam itu memahami makna. Niat salat bagaimana? Rukun-rukun salat, Fatihah, surat-surat pendek itu artinya bagaimana? Artinya apa? Maknanya apa? Sehingga dengan makna itu dia tahu karpe maksudnya, sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nah, itu maksudnya seperti itu gitu. Jadi yang saya sampaikan itu ada 3 bentuk saja sementara. Yang pertama di surat Al-Baqarah 4546 bahwasanya yakin bahwasanya akan ketemu atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali padanya. Yang kedua adalah bersegera berbuat kebaikan, dan ketika berbuat baik itu dia berdoa atau sangat berharap kepada Allah dengan harap cemas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 bentuk. Yang pertama senantiasa menghadirkan Allah dalam hatinya. Contohnya salat tadi dari niat sampai salam itu menghadirkan Allah dalam hatinya. Terus bentuk yang kedua dalam ketundukan kepada Allah itu dengan cara memahami artinya atau makna. Mana apa? Mana bacaan salat gitu. Sehingga dengan makna atau arti salat, bacaan salat tadi dia itu paham maksudnya salat. Kan beda, orang paham arti atau makna dengan tidak itu beda. Nah, termasuk juga doa. Doa itu ketika kita doanya bahasa Arab ya, kalau kita tidak paham bahasa Arab, tidak memahami artinya, itu biasa-biasa saja kita itu doa. Tapi ketika kita itu memahami artinya, memahami atau paham maknanya, maka itu dan itu lebih masuk dalam hati, lebih menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena paham maksudnya doa tadi. Nah, ini mungkin teman-teman 3 bentuk khusyuk ini mungkin mana yang lebih tepat kita terapkan pada diri kita, karena masing-masing itu berbeda dan mungkin masih banyak versi lagi dalam Al-Quran bagaimana khusyuk yang baik itu, khusyuk yang benar itu bagaimana. Toh sebenarnya saya sendiri juga belum bisa melaksanakan kekhusyukan ini menerapkan dengan sebaiknya di dalam diri saya juga belum bisa. Tapi paling tidak kan sedikit kita itu tahu dasarnya khusyuk, sudah sedikit banyak tahu penerapannya dalam hati. Meskipun sedikit itu nggak jadi masalah, karena kita tahu sendiri sahabat pun masih merasa belum sempurna ketika melakukan sholat dengan khusyuk itu belum sempurna, apalagi kita. Oleh karenanya meskipun sedikit kekhusyukan yang ada pada diri kita, paling tidak kita kan sudah berusaha untuk menerapkan, sehingga apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan pada Allah, terutama hal-hal yang sifatnya sakral termasuk zikir, salat dan sebagainya, itu bisa lebih mantap lagi gitu teman-teman.